Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Wahai para santri putra maupun putri Pondok Pesantren Al Fauzan Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim, lanjutan daripada keterangan kemarin yang masih membahas tentang menghormati guru dan ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Tetapi sebelum kita mengulas, mengkaji ilmu ini, terlebih dahulu kita tawasul kepada musonifnya atau kepada pengarangnya, diridho illah wali syafaati rasulillah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, wa khususon ila hadrati musannifi hadzal kitab asy-syekh al-alim al-allamah az-Zarnuji nafanallahu bi ulumihi wa bi karamatihi fit daruni amin. Syai'u lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi ayyakuna taqdhi'ul kitabi murabba'an. Wa yambaghi dan sebaiknya. Wa yambaghi dan sebaiknya ayyakuna taqdhi'ul kitabi, adanya format kitab. Takti itu bermakna format atau bentuk. Ayyakuna taqdi'ul kitabi, adanya format kitab murabba'an, itu berbentuk persegi 4. Fa'innahu maka sesungguhnya ayyakuna taqdi'ul kitabi murabba'an. Fa'innahu maka sesungguhnya ayyakuna taqdi'ul kitabi murabba'an, atau bahasa kitanya fa'innahu, karena sesungguhnya bentuk kitab persegi 4. Taqdi'u Abi Hanifata, itu adalah bentuk kitabnya Imam Abu Hanifah. Maksudnya bahwa Imam Abu Hanifah itu memilih atau suka dengan kitab yang berbentuk segi 4. Rahimah, mudah-mudahan memberikan rahmathu kepada Abi Hanifah Allahu Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Memang dari dulu semenjak kita sudah lahir ya, adanya kitab, adanya buku-buku itu sudah persegi 4. Kenapa ulama memilih kitab itu harus persegi 4? Bukan berbentuk bundar atau mungkin berbentuk lain. Huwa dan adapun
murabbaun. Wa huwa dan adapun murabbaun aisaru itu lebih memudahkan. Aisaru itu lebih memudahkan ila raf'i untuk diangkat. Ila raf'i untuk diangkat. Wal wad'i dan diletakkan. Wal wad'i dan diletakkan. Wal mutola'ati dan ditelaah kembali. Jadi dengan berbentuk segi empat itu kitab lebih mudah untuk diangkat, untuk diletakkan di mana saja, untuk mengaturnya itu lebih mudah. Karena ilmu adalah mulia, sementara kitab itu adalah sebagai wadah atau sebagai tempatnya, maka etikanya atau akhlak kita di dalam menaruh sebuah ilmu, ulama itu lebih memilih dengan kitab yang berbentuk persegi atau segi empat. Itu lebih mudah untuk diatur. Selanjutnya wayambahi allayakuna fil kitab syai'un. Kemudian dalam rangka memuliakan ilmu, wayambahi dan sebaiknya allayakuna untuk tidak adanya. Allayakuna untuk tidak adanya fil kitabi di dalam kitab syai'un oleh sesuatu minal khumroti yaitu warna merah. Jadi kitab itu sebaiknya ditulis jangan menggunakan tinta merah. Yang bagus itu menggunakan tinta hitam. Mengapa ulama lebih memilih dengan tinta hitam? Alasannya adalah fa'innaha. Fa'innaha karena sesungguhnya al-khumrah. Fa'innaha karena sesungguhnya al-khumrah soni'ul falasifati itu adalah perbuatan kaum filsafat. Soni'ul falasifati itu adalah perbuatan kaum filsafat. La soni'us salafi bukanlah ulama salaf. Jadi kalau ulama filsafat itu adalah ulama-ulama yang lebih mengedepankan kepada logika, lebih mengedepankan kepada cara berpikir. Sementara kalau ulama salaf bukan hanya berpikir, berilmu, tetapi ulama salaf itu juga lebih mengedepankan kepada praktek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu daripada memuliakan ilmu, kitab kita jangan kita tulis dengan tinta merah. Ya, biasanya kalau tinta merah itu ya karena warna merah ini adalah warna yang memang kurang layak untuk menulis ilmu. Biasanya hanya untuk menandai sesuatu apakah atau mungkin untuk menilai dan sebagainya. Yang jelas para ulama itu menganggap tidak sopan, menganggap tidak etis kalau seorang santri, seorang pelajar menulis ilmu apalagi di dalam kitab menggunakan tinta merah. Dan itu termasuk perbuatan orang-orang falasifah, orang-orang ahli filsafat, bukanlah perbuatan atau kebiasaan daripada ulama-ulama salaf, ulama yang lebih mengedepankan kepada ibadah dan akhlak. Wa min masyayikhina. Wa min masyayikhina dan itu sebagian dari guru-guru kita. Wa min masyayikhina dan itu sebagian dari guru-guru kita. Man adapun ulama. Man adapun ulama kariha. Kariha yang benci oleh dia man. Kariha yang benci oleh dia man. Isti'malal markabi. Isti'malal markabi. Terhadap menggunakan atau memakai kendaraan al-ahmari yang merah. Isti'malal markabi terhadap penggunaan atau pemakaian kendaraan al-ahmari yang merah. Selain daripada itu,
Tadi dijelaskan bahwa ulama menganggap kurang sopan, kurang etis jika kita menulis ilmu di dalam kitab menggunakan tinta merah. Karena ternyata banyak guru-guru kita, para ulama kita ini yang kurang suka terhadap warna merah atau menggunakan kendaraan yang berwarna merah. Apalagi ilmu. Wa min ta'zimil ilmi, dan itu sebagian dari mengagungkan ilmu. Wa min ta'zimil ilmi, dan itu sebagian dari mengagungkan ilmu. Ta'zimus syuraka'i, adapun memuliakan atau menghormati teman-teman. Jadi termasuk orang yang sedang mencari ilmu, kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen berhasil, maka kita harus menghormati teman. Orang belajar, orang lagi mondok, orang lagi nyari ilmu, biasanya ada teman-temannya, ada kawan-kawan seperjuangan. Entah itu satu majelis, satu asrama dan sebagainya, atau satu pesantren. Kemudian siapa lagi yang perlu dimuliakan selain daripada teman, waman, dan orang? Ya ta'allamu, yang belajar oleh diaman. Ya ta'allamu, yang belajar oleh diaman. Minhu, dari ustadz. Minhu, dari ustadz. Jadi orang-orang yang belajar ilmu dari seorang ustadz, dari seorang guru, teman-teman kita ini harus kita muliakan, harus kita hormati. Karena mereka menjadi motivasi kita, menjadi sahabat kita. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, mungkin teman kita ini yang membantu. Dalam kondisi sakit, teman kita juga yang menolong. Dalam kondisi kita tidak punya uang, mungkin teman kita bisa meminjami. Kemudian bagaimana alasan para ulama itu, kenapa kita harus menghormati kepada teman di dalam mencari ilmu? Selanjutnya dikatakan, watamalluku, dan adapun sayang menyayangi. Watamalluku, dan adapun sayang menyayangi, madmumun, itu perbuatan yang dicela. Madmumun, itu perbuatan yang dicela. Illa fi thalabil ilmi, kecuali di dalam mencari ilmu. Memang sayang menyayangi dalam arti kata bercinta bagi orang yang belum halal, belum nikah, itu dianggap tidak baik. Tetapi ada sayang menyayangi yang dianggap itu baik dalam kondisi mencari ilmu. Fa innahu, karena sesungguhnya at-tamalluk madmumun illa fi thalabil ilmi. Atau boleh dimaknani fa innahu, karena sesungguhnya keadaan di atas. Yambahi, itu sebaiknya. Yambahi, itu sebaiknya. Ayatamallako, untuk menyayangi oleh dia thalib. Ayatamallako, untuk menyayangi oleh dia thalib. Li ustadzihi, kepada gurunya dia thalib. Li ustadzihi, kepada gurunya dia thalib. Wa syurakaihi, dan teman-temannya thalib. Wa syurakaihi, dan teman-temannya dia thalib. Liyastafida, agar bisa mengambil keuntungan. Liyastafida, agar bisa mengambil keuntungan oleh dia thalib. Liyastafida, agar bisa mengambil keuntungan oleh dia thalib. Minhum, dari syuraka. Minhum, dari syuraka. Jadi termasuk akhlak kita di dalam mencari ilmu, kita harus sayang kepada gurunya. Kita juga harus sayang kepada teman-teman kita. Kata sayang itu bukan berarti cinta bermesra-mesraan,
Tetapi sayang itu hati kita ada kecenderungan bahwa seorang guru kita anggap sebagai orang tua kita yang memberikan makanan ruhani kita, sementara teman-teman kita, teman seperjuangan, teman dalam belajar, itu mereka adalah orang-orang yang bisa membantu kita, baik memberikan motivasi untuk belajar maupun membantu hal-hal lain, sarana-sarana yang bisa mendukung kita di dalam belajar untuk mencapai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Hadirin para thalibin thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa yambaghi lil thalibil ilmi ayyastami ala ilma wal hikmata. Wa yambaghi dan sebaiknya lil thalibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu atau pelajar. Lil thalibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu ayyastami'a untuk mendengarkan. Ayyastami'a untuk mendengarkan atau memperhatikan oleh dia thalibul ilmi. Ayyastami'a untuk mendengarkan atau memperhatikan oleh dia thalibul ilmi ala ilma terhadap ilmu. Ini adalah maf'ul sehingga dibaca nasab. Al ilma terhadap ilmu wal hikmata dan hikmah. Wal hikmata dan hikmah. Hikmah itu dalam syarah kitab taklim ini saya lihat bermakna butiran-butiran intisari daripada Al-Quran, makna-makna daripada Al-Quran, atau boleh dikatakan makna-makna yang bijak. Bita'zimi dengan mengagungkan. Bita'zimi dengan mengagungkan, wal hurmati dan menghormati. Jadi santri, pelajar, thalibul ilmi ketika sedang mencari ilmu, sedang mengkaji sebuah ilmu, kalau guru kita sedang menerangkan, guru kita sedang menyampaikan ilmu, itu etikanya harus didengarkan. Etika kita, akhlak kita sebagai santri yang baik, bukan bercanda sendiri, bukan ngobrol sendiri, tetapi harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita sehingga tidak akan salah faham. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan. Wa in sami'a walaupun telah mendengarkan oleh dia thalib. Wa in sami'a walaupun telah mendengarkan oleh dia thalib. Mas'alatan terhadap masalah. Wahidatan yang satu. Wa kalimatan dan kalimat. Wa kalimatan dan kalimat wahidatan yang satu. Alfa marrotin. Dengan 1000 kali. Alfa marrotin dengan 1000 kali. Yang dimaksud walaupun satu masalah atau bahkan satu kalimat yang diulang-ulang oleh seorang guru. Kalau sedang mendengarkan keterangan dari guru, etikanya atau sebaiknya kita adalah menghormati atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru kita. Kila dikatakan, sehingga ada pepatah mengatakan man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrotin kata'zimihi fi awwali marrotin falaysa bi ahlil ilmi. Man adapun seseorang lam yakun ta'zimuhu yang tidak ada mengagungkannya oleh dia man. Lam yakun ta'zimuhu yang tidak ada mengagungkannya oleh dia man. Ba'da alfi marrotin setelah 1000 kali pengulangan. Ba'da alfi marrotin setelah 1000 kali pengulangan. Kata zimihi seperti mengagungkannya oleh diaman. Kata zimihi seperti mengagungkannya diaman. Kata zimihi seperti mengagungkannya diaman fi awwali marrotin. Fi awwali marrotin pada permulaan pengulangan.
fi awwali marratin pada permulaan pengulangan falaisa maka tidak ada oleh dia man. Falaisa maka tidak ada oleh dia man bi ahlil ilmi. Bi ahlil ilmi itu dengan orang yang ahli ilmu. Kalau kesimpulannya terjemah simpelnya malam yakun ta'zimuhu ila akhirih, bahwa seseorang yang wujud pengagungannya setelah adanya pengulangan sebanyak 1000 kali tidak menyamai wujud pengagungannya sebagaimana awal mulanya, maka dia bukan ahli ilmu. Pepatah ini menunjukkan bahwa ketika seorang guru menyampaikan ilmu walaupun sedikit, hanya 1 kalimat, sudah diulang-ulang sampai 1000 kali. Tetapi sebagai murid tidak ngeh atau tidak memperhatikan, padahal sudah berulang kali disampaikan oleh guru, ya, itu termasuk dia bukan ahli ilmu. Karena dia termasuk orang yang kurang atau bahkan tidak menghormati perkataan guru, ilmu walaupun sedikit yang disampaikan olehnya. Oleh karena itu, para pelajar, para santri, kalau kita sedang mendengarkan keterangan daripada guru kita, siapapun orang yang menyampaikan ilmunya, itu kita harus memperhatikan supaya ilmu yang disampaikan oleh guru kita bisa bermanfaat untuk kita. Selanjutnya wayam bagi dan sebaiknya litolibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu, agungkannya oleh diaman. Kata adzimihi seperti mengagungkannya diaman. Kata adzimihi seperti mengagungkannya diaman fi awwali marratin. Fi awwali marratin pada permulaan pengulangan. Fi awwali marratin pada permulaan pengulangan falaisa maka tidak ada oleh diaman. Falaisa maka tidak ada oleh diaman bi ahlil ilmi. Bi ahlil ilmi itu dengan orang yang ahli ilmu. Kalau kesimpulannya terjemah simpelnya malam yakun ta'zimuhu ila akhirih, bahwa seseorang yang wujud pengagungannya setelah adanya pengulangan sebanyak 1000 kali tidak menyamai wujud pengagungannya sebagaimana awal mulanya, maka dia bukan ahli ilmu. Pepatah ini menunjukkan bahwa ketika seorang guru menyampaikan ilmu walaupun sedikit, hanya 1 kalimat, sudah diulang-ulang sampai 1000 kali. Tetapi sebagai murid tidak ngeh atau tidak memperhatikan, padahal sudah berulang kali disampaikan oleh guru, ya, itu termasuk dia bukan ahli ilmu. Karena dia termasuk orang yang kurang atau bahkan tidak menghormati perkataan guru, ilmu walaupun sedikit yang disampaikan olehnya. Oleh karena itu, para pelajar, para santri, kalau kita sedang mendengarkan keterangan daripada guru kita, siapapun orang yang menyampaikan ilmunya, itu kita harus memperhatikan supaya ilmu yang disampaikan oleh guru kita bisa bermanfaat untuk kita. Selanjutnya wayam bagi dan sebaiknya litolibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu. Wayam bagi dan sebaiknya litolibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu. Allah yakhtaro untuk tidak memilih oleh dia tolibul ilmi. Allah yakhtaro untuk tidak memilih oleh dia tolibul ilmi. Nau'a ilmin terhadap macamnya ilmu. Nau'a ilmin terhadap macamnya ilmu. Binafsihi dengan dirinya dia tolib. Binafsihi dengan dirinya dia tolib. Bal yufawwidu akan tetapi menyerahkan oleh dia tolib. Bal yufawidu akan tetapi
menyerahkan oleh dia tolib amrohu terhadap perkaranya dia tolib atau urusannya dia tolib ilal ustadzi kepada guru. Jadi akhlak atau etika kita kepada ilmu maupun guru. Kalau kita ingin sukses, maka dalam kitab Taklil Muta'allim, seorang murid itu hendaknya kalau ingin belajar ilmu apapun, kita harus mengikuti arahan guru. Jangan semaunya sendiri. Nah, di sini ada alasannya di bawah dikatakan fa innal ustadza qad hasalalahu tajarub. Jadi mengapa seorang murid, seorang santri kalau mau belajar harus mengikuti petunjuk guru, ilmu apa sih kira-kira yang lebih tepat untuk awal atau permulaan kita belajar? Kenapa harus disandarkan atau kenapa kita harus mengikuti petunjuk guru? Petunjuk daripada pengasuh. Fa innal ustadza. Ini alasannya. Fa innal ustadza karena sesungguhnya guru. Fa innal ustadza karena sesungguhnya guru. Qad hasola itu benar-benar telah berhasil. Qad hasola itu benar-benar berhasil lahu bagi dia ustadz. At-tajarubu oleh percobaan. At-tajarubu oleh percobaan fidzalika. Pada itulah pemilihan ilmu. Wa arafa dan mengetahui oleh dia ustadz. Wa arafa dan mengetahui oleh dia ustadz. Ma terhadap ilmu. Ma terhadap ilmu. Yambahi yang layak atau yang pantas oleh ma. Yambahi yang layak atau yang pantas oleh ma likuli ahadin bagi tiap-tiap murid. Likuli ahadin bagi tiap-tiap murid. Wama dan ilmu. Wama dan ilmu yaliku yang pantas atau yang layak oleh ma bitobi'atihi dengan tabiatnya oleh atau bitobi'atihi dengan tabiatnya tolib. Jadi mengapa seorang santri, seorang murid, seorang pelajar harus mengikuti pengarahan apa yang diarahkan oleh guru? Ilmu apa sih yang lebih penting untuk awal atau sebagai permulaan yang perlu dipelajari? Kita ikuti petunjuk guru. Karena seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, dia sudah menjajaki, sudah mencoba ilmu apa saja sudah dipelajari. Sehingga guru itu akan tahu bahwa santri ini atau pelajar ini yang lebih pas itu belajar apa dulu. Ya, tidak semuanya sendiri. Ya, seperti yang sudah berjalan di pondok pesantren bahwa seorang kiai akan menunjuk kepada santri bahwa tidak semua santri harus sama antara satu dengan yang lain memasuki kelas atau kajian kitab tertentu. Jadi budaya ini sudah berjalan di pondok pesantren. Kalau di sekolah-sekolah formal pada umumnya mengkelas-kelaskan pelajar, mengkelas-kelaskan murid itu dengan standar ijazah. Tetapi kalau di pesantren, seorang kiai, seorang guru akan tahu bahwa si Zaid ini lebih pas untuk masuk di kelas 1 atau 2 karena kurikulumnya pas buat dia. Si Umar untuk kelas 3 dan sebagainya. Jadi seorang guru tahu bagaimana kemampuan itu murid. Makanya biasanya begitu datang ke pondok pesantren, sowan kepada kiai, ditanya dari rumah atau dari kampung sudah belajar apa, ilmu apa dan sebagainya. Maka disitulah seorang guru akan menempatkan bagaimana itu murid masuk pada tingkatan ilmu tertentu.
Dan ini dicontohkan atau digambarkan pada keterangan berikutnya. Wa kana asy-syaikhu al-imamu al-ajallu al-ustadu syekhul Islam burhanul haqqi waddin. Dan adanya syekh al-imam al-ajallu al-ustad syekhul Islam burhanul haqqi waddin rahimahullahu ta'ala yakulu itu berkata oleh beliau asy-syekh burhanul haq, yakulu itu berkata oleh beliau tahan apa yang diarahkan oleh guru, ilmu apa sih yang lebih penting untuk awal atau sebagai permulaan yang perlu dipelajari. Kita ikuti petunjuk guru, karena seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, dia sudah menjajaki, sudah mencoba ilmu apa saja sudah dipelajari, sehingga guru itu akan tahu bahwa santri ini atau pelajar ini yang lebih pas itu belajar apa dulu. Ya, tidak semuanya sendiri. Ya, seperti yang sudah berjalan di pondok pesantren, bahwa seorang kiai akan menunjuk kepada santri bahwa tidak semua santri harus sama antara satu dengan yang lain, memasuki kelas atau kajian kitab tertentu. Jadi budaya ini sudah berjalan di pondok pesantren. Kalau di sekolah-sekolah formal pada umumnya mengkelas-kelaskan pelajar, mengkelas-kelaskan murid itu dengan standar ijazah. Tetapi kalau di pesantren, seorang kiai, seorang guru akan tahu bahwa si Zaid ini lebih pas untuk masuk di kelas 1 atau 2 karena kurikulumnya pas buat dia. Si Umar untuk kelas 3 dan sebagainya. Jadi seorang guru tahu bagaimana kemampuan itu murid. Makanya biasanya begitu datang ke pondok pesantren, sowan kepada kiai, ditanya dari rumah atau dari kampung sudah belajar apa, ilmu apa dan sebagainya. Maka disitulah seorang guru akan menempatkan bagaimana itu murid masuk pada tingkatan ilmu tertentu. Dan ini dicontohkan atau digambarkan pada keterangan berikutnya. Wa kana asy-syaikhu al-imamu al-ajallu al-ustadu syekhul Islam burhanul haqqi waddin. Dan adanya syekh al-imam al-ajallu al-ustad syekhul Islam burhanul haqqi waddin rahimahullahu ta'ala yakulu itu berkata oleh beliau asy-syekh burhanul haq, yakulu itu berkata oleh beliau asy-syaikhu burhanul haq. Beliau mengatakan bahwa kana tolabatul ilmi fi zamanil awal, kana tolabatul ilmi, adanya pelajar-pelajar ilmu, kana tolabatul ilmi, adanya pelajar-pelajar ilmu fi zamani, pada zaman al-awwali yang dahulu. Kata beliau bahwa siswa-siswa, pelajar-pelajar di masa dulu, bukan di masa sekarang, yufawwiduna itu rela menyerahkan oleh mereka tolabatul ilmi. Yufawwid, tafwid masdarnya itu bermakna menyerahkan. Saya maknani yang lebih lengkap. Yufawwiduna itu rela menyerahkan dirinya oleh dia tolabatul ilmi. Yufawwiduna itu rela menyerahkan dirinya oleh dia tolabatul ilmi. Umurahum terhadap urusannya mereka tolabatul ilmi. Umurahum terhadap urusannya mereka tolabatul ilmi. Fit ta'allumi di dalam belajar. Fit ta'allumi di dalam belajar. Ila ustadzihim terhadap gurunya mereka tolabatul ilmi. Ila ustadzihim terhadap gurunya mereka tolabatul ilmi. Wakanu dan adanya mereka tolabatul ilmi
Wa kanu dan adanya mereka thalabatul ilmi yasiluna itu sampai oleh mereka tolabah. Yasiluna itu sampai oleh mereka tolabah ila maksudihim kepada perkara-perkara yang dituju mereka tolabah. Ila maksudihim kepada perkara-perkara yang dituju mereka tolabah. Wa muradihim dan apa yang dicita-citakan mereka tolabah. Wa muradihim dan apa yang dicita-citakan mereka tolabah. Jadi Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanul Haq Waddin beliau mengatakan bahwa pelajar-pelajar, siswa-siswa para santri zaman dulu ini mereka ketika belajar, ketika mencari ilmu, datang kepada guru, sowan kepada kiai, sowan kepada syekh. Para murid, para siswa, para pelajar ini menyerahkan totalitas urusannya tentang ilmu kepada guru. Bukan membeli sendiri, bukan dengan kemauannya sendiri. Tapi bagaimana petunjuk guru ini, bahwa ini santri harus begini, harus begitu. Itu pelajar-pelajar zaman dulu rata-rata manut. Rata-rata ini mereka mengikuti apa yang menjadi petunjuknya guru. Akhirnya apa? Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim, karena mereka manut, mereka mengikuti petunjuknya guru, mereka memperoleh kesuksesan. Mereka berhasil cita-citanya. Sehingga para santri zaman dulu itu banyak yang berhasil menjadi seorang ulama besar, menjadi orang yang ilmunya luas, menjadi orang yang terhormat, tokoh masyarakat, pengarang kitab dan sebagainya. Karena mereka selain belajarnya memang tekun, ikhlas, butuh waktu yang panjang, mereka juga taat mengikuti apa yang menjadi petunjuknya guru. Karena mengikuti petunjuk daripada guru itu merupakan salah satu syarat seorang santri, seorang pelajar yang ingin sukses di dalam menggapai cita-citanya. Tapi bagaimana untuk zaman sekarang? Untuk zaman sekarang dikatakan wal ana dan pada masa sekarang, ini kata musonef, wal ana dan pada saat sekarang yahtaruna memilih oleh mereka thalabatul ilmi, yahtaruna memilih oleh mereka thalabatul ilmi bi anfusihim dengan dirinya mereka tolabah. Yang dimaksud mereka menentukan dengan kemauannya sendiri, tidak mengikuti petunjuknya guru. Saya ulangi, wal ana dan pada saat ini atau pada saat sekarang yahtaruna itu memilih oleh thalabatul ilmi bi anfusihim dengan dirinya thalabatul ilmi layak sulu tidaklah berhasil maksuduhum oleh tujuannya mereka thalabatul ilmi, maksuduhum oleh tujuannya mereka thalabatul ilmi minal ilmi yaitu ilmu wal fikhi dan fikih. Jadi musonef menggambarkan bahwa atau berkomentar kalau zaman dulu para santri, para pelajar taat kepada gurunya, mengikuti apa yang menjadi petunjuk guru. Guru mengatakan kamu harus belajar kitab yang seperti ini dulu, kitab yang kecil. Nggak usah nggak usah gengsi walaupun usianya sudah dewasa. Tapi belajar ilmu itu tidak mengukur dengan yang namanya umur, yang namanya belajar, yang namanya menggeluti ilmu, ya. Yang menjadi ukuran adalah kemampuannya, bukan karena umurnya, bukan karena ijazahnya dan sebagainya. Nah, saat ini atau zaman sekarang, kata ulama, kata musonef, bahwa kebanyakan pelajar, kebanyakan para pencari ilmu, mereka lebih
menentukan dengan kemauannya sendiri, tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuknya guru. Akhirnya mereka banyak yang tidak berhasil. Walaupun ada sebagian yang berhasil, tetapi kebanyakan mereka gagal, tidak sampai kepada cita-citanya, yakni penguasaan ilmu, baik itu ilmu fikih maupun ilmu-ilmu yang lain, ilmu tafsir dan sebagainya. Hadirin para santri, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhariya rahimahullahu ta'ala. Wa kana, dan adanya keadaan. Yuhka diceritakan anna Muhammad bin Ismail al-Bukhariya, bahwa sesungguhnya Syekh Muhammad ibni Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, karena itu adanya Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari, karena itu adanya Syekh Muhammad ibn al-Ismail al-Bukhari, Bada'a itu memulai belajarnya oleh dia Syekh Ismail al-Bukhari. Bada'a itu memulai belajarnya oleh dia Syekh Ismail al-Bukhari di kitabis sholati, dengan kitab yang mempelajari sholat. Di kitabis sholati, dengan kitab yang mempelajari sholat. Kepada siapa? Syekh Muhammad ibni Ismail al-Bukhari belajar tentang sholat. Ala Muhammad ibnil Hasani, atas atau terhadap Syekh Muhammad ibnil Hasan. Ala Muhammad ibnil Hasani, terhadap Syekh Muhammad ibnil Hasan. Faqala maka berkata oleh Syekh Muhammad ibnil Hasan. Faqala maka berkata oleh Syekh Muhammad ibnil Hasan lahu, kepada dia Syekh Muhammad bin Ismail. Lahu, kepada dia Syekh Muhammad ibnil Ismail. Bagaimana perkataannya Syekh Muhammad ibnil Hasan kepada Syekh Muhammad ibni Ismail ketika beliau sudah belajar tentang sholat, tentang ibadah, fikih tentunya. Beliau mengatakan, idhab, pergilah kamu, wa ta'allam, dan belajarlah kamu. Wa ta'allam, dan belajarlah kamu ilmal hadisi, terhadap ilmu hadis. Ini memberikan gambaran bahwa dulu Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari ketika belajar tentang sholat, tentang fikih secara luas kepada Syekh Muhammad bin Ismail, Syekh Muhammad bin Ismail sebagai gurunya, Syekh Muhammad bin Hasan sebagai gurunya Syekh Muhammad bin Ismail, setelah tahu bahwa Syekh Muhammad bin Ismail sudah belajar tentang sholat, sudah belajar tentang fikih, maka kemudian gurunya, yakni Muhammad bin Hasan, beliau berkata, idhab wa ta'allam ilmal hadis. Udah, sekarang kamu pergi atau kamu belajar lagi ke tempat lain, belajar tentang hadis. Nah, Syekh Muhammad bin Hasan sudah tahu, karena memang Syekh Muhammad bin Ismail harus mencari ilmu hadis dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh bahwa seorang murid itu memang harus mengikuti petunjuknya guru, bahwa ilmu apa sih yang pas untuk kita. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat pada zaman sekarang, sebenarnya tempat-tempat majlis-majlis ilmu itu sudah terprogram. Nah, program itu yang membuat khususnya di kalangan pesantren dan pendidikan-pendidikan formal yang di situ di bawah atau di dalam naungan lembaga keagamaan, itu memang sudah diprogram oleh para ulama, orang yang ahli ilmu agama, sudah ada kelas-kelasnya. Nah, itu kita harus mengikuti apa yang menjadi programnya, dan program itu sudah diukur atau sudah terukur dengan kemampuan murid atau kemampuan santri
yang akan belajar di sana. Kalau zaman dulu karena kelembagaan boleh dikatakan langka, jarang, jadi langsung kepada guru. Kalau zaman sekarang sudah terprogram oleh kelembagaan. Sebenarnya sama saja, karena zaman sekarang satu, manusianya semakin banyak, walaupun guru juga banyak, tetapi itu mempermudah agar seorang santri, seorang pelajar sesuai dengan tingkatan masing-masing. Maka para ulama membuat program kelembagaan pesantren yang sudah diukur daripada santri yang akan memasuk atau yang akan memasuki di dalam lembaga tersebut. Selanjutnya, lima ro'a anna dzalikal ilma al-yaku. Kenapa Syekh Muhammad bin Ismail setelah belajar sholat dan sebagainya, tentunya ilmu fikih, kemudian diperintahkan oleh Syekh Muhammad bin Hasan untuk belajar ilmu hadis? 5, karena sesuatu. Ro'a, yang telah melihat oleh Syekh Muhammad ibnil Hasan. Ro'a, yang telah melihat oleh Syekh Muhammad ibnil Hasan, anna dzalikal ilma, bahwa sesungguhnya itulah ilmu. Anna dzalikal ilma, bahwa sesungguhnya itulah ilmu. Al-yaku, itu lebih patut atau lebih layak. Bitobaihi, dengan tabiatnya Syekh Muhammad ibni Ismail. Bitobaihi, dengan tabiatnya Syekh Muhammad bin Ismail. Watolaba, dan menuntut ilmu atau belajar. Watolaba, dan menuntut ilmu oleh dia Muhammad bin Ismail, ilmal hadisi, terhadap ilmu hadis. Ilmal hadisi, terhadap ilmu hadis. Fasoro, maka jadilah. Fasoro, maka jadilah oleh dia Syekh Muhammad ibni Ismail al-Bukhari. Fasoro, maka jadilah oleh Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Fihi di dalam ilmal hadis, muqaddaman. Muqaddaman itu sebagai panutan atau tokoh. Muqaddaman itu sebagai panutan atau tokoh ulama, ala jami'i a'immatil hadis. Ala jami'i a'immatil hadis, atas seluruh imam-imam hadis. Ala jami'i a'immatil hadisi, atas seluruh imam-imam ahli hadis. Ini merupakan satu contoh bahwa karena Syekh Muhammad bin Ismail al-Bukhari, di awal belajarnya beliau mempelajari tentang sholat kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Setelah beliau sudah belajar ilmu sholat, beliau kemudian disuruh oleh gurunya, yakni Syekh Muhammad bin Hasan, untuk belajar ilmu hadis. Beliau mengikuti apa yang menjadi arahannya. Akhirnya apa? Fasorofihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadis. Maka beliau pada akhirnya menjadi seorang ulama besar, menjadi panutan bagi seluruh imam-imam hadis dalam ilmu hadis. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada para santri bahwa di dalam mencari ilmu, ketika berpindah dari satu jenjang kepada jenjang yang lain, maka perlu minta arahan, perlu bermusyawarah kepada orang yang lebih tahu. Dalam hal ini adalah gurunya, dalam hal ini adalah ahli ilmu. Insya Allah kalau kita mengikuti apa yang menjadi arahan guru, kita menekuni ilmu yang diarahkan oleh guru, maka insya Allah sebagaimana disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, maka seorang santri, seorang murid itu akan menjadi orang yang sukses, akan berhasil cita-citanya di dalam menggapai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Hadirin para santri dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian kitab Ta'limul Muta'allim pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang sama, masih membahas tentang bagaimana memuliakan ilmu dan memuliakan guru agar pencarian ilmu kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang
benar-benar bisa kita amalkan. Ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, itu adalah ilmu yang bisa diamalkan oleh kita dan bisa dijadikan wasilah untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu barokah itu adalah ciri-cirinya bahwa ilmu tersebut bisa menjadikan orang berakhlakul karimah, bisa menjadikan orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang setelah mencari ilmu, mungkin pulang dari pondok pesantren atau mungkin lulus dari pendidikan tertentu, dia harus jadi orang kaya dan sebagainya. Kekayaan itu bukan merupakan indikasi atau bukan merupakan tanda-tanda bahwa ilmu itu adalah ilmu yang manfaat dan barokah. Tetapi ciri-ciri seorang santri, seorang pelajar yang mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, bahwa ilmu itu bisa diamalkan. Ilmu itu bisa menjadikan wasilah atau perantaran kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlakul karimah, baik kepada sesama manusia maupun akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.